Saya Irham Ramana Putra berperan sebagai Ketua RT. Saya Salsabel Putri sebagai Ibu RW. Saya Abdillah Zamal Masri. Saya Adelia Rara Putri Tapangan. Saya Asmina Nindya Rumdapta. Dan Kami berperan sebagai mahasiswa. Halo Dede, ini dari mahasiswa dari Debat ya? Ya, betul, Pak. Kira-kira ada keperluan apa ya adik-adik kesini? Jadi gini Pak, kami bertiga datang ke sini ingin nanya mengenai pembangunan jembatan yang berada di belakang. Itu katanya akan segera direnovasi ya Pak? Oh ya Dek, jadi yang seperti yang kita ketahui bersama itu jadi jembatan kecil yang ada di belakang perumahan itu udah rusak dan itu menyulitkan akses warga. Nah, jadi atas hal tersebut, jadi kami itu yang sudah direncanakan akan membenarkan jembatan itu secepatnya dan alhamdulillahnya dananya sudah turun. Betul. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan selamat datang ya buat rekan-rekan mahasiswa di sini. Semoga dengan adanya ini juga bisa jadikan kalian tempat belajar gitu ya, bukan cuma sekedar teori-teori doang di kampus gitu. Terima kasih Bu RW, tapi kami kesini bukan hanya untuk belajar Bu. Kami warga juga dan kami ingin terlibat dalam prosesnya gitu. Nah, kalau boleh tahu, apakah kami boleh melihat anggaran pembangunan yang bisa diakses bersama gitu Bu? Jadi kamu maksudnya tuh rincian penggunaan dana? Saya rasa nggak perlu dah. Kan yang penting itu pekerjaan selesai, warganya merasakan hasil dari kerja tersebut, kan gitu logikanya. ini bukan masalah logika, Pak. Ini tuh soal akuntabilitas. Dana itu uang publik. Jadi harusnya publik itu tahu kemana alokasi dana ini berlangsung. Jadi jangan sampai warga hanya terima jadinya saja. Mas Azam, ini tuh bukan mainan ya, itu kerja nyata, bukan seminar doang. Kayak gini tuh udah dari lama harusnya proyeknya dan nggak bisa dari nol lagi. Kami nggak semua minta dibatalkan Bu, karena kami di sini juga cuma ingin ada transparansi sejak dari awal. Karena kenapa? Hal itu sering terjadi dari mulai warga yang nggak pernah tahu siapa yang mulai, siapa yang kerja, berapa biayanya. Nah tiba-tiba sudah ada hasil aja. Nah ini kan juga ada masalah biasanya di belakangnya. Jadi ini kalian tuh merogoh kerja kami ya? Kami tuh udah kerja udah belasan tahun tau. Kami udah kelola ini, lingkungan ini, dan gak pernah ribet kayak gini. Sekarang ada mahasiswa sok-sokan yang kayak tuh datang tanya-tanya seperti auditor. Kami nggak berniat menyerang Pak, tapi kalau pembangunan ingin berjalan dengan lancar dan butuh dukungan warga, bukankah ini lebih baik semua merasa dilibatkan ya Pak? Saya ulangi ya adik-adik sekalian, ini tuh bukan forum debat, tapi forum kerja. Kalian tuh belum ada pengalaman apa-apa buat ngajarin kami tentang kerja ini itu, tentang transportasi. Come on. Saya tuh udah lebih berpengalaman jauh daripada kalian. Saya udah belasan tahun menjabat dari RT. Kalian tuh gak tahu apa-apa tentang forum seperti ini. Paham nggak? Justru karena kami juga warga, Pak Bu. Kami juga punya hak yang sama di sini. Ini bukan soal mengajarkan, tapi juga soal mendengarkan, Bu. Jadi selama ini yang dibicarakan kan biasanya hanya satu arah. Jadi di mana partisipasi sebenarnya itu untuk warga? Mas Azam, Mbak Yasmin, Mbak Adel juga di sini. Kalau kalian terus-terusan mempertanyakan proses kayak gini, itu yang ada warga malah jadi bingung. Kalian tuh harusnya percaya sama kita. Kita nih RW sama RT resmi, kita tuh punya mandat. Mandat bukan berarti kuasa mutlak. Wakil warga itu artinya wakil suara, bukan menggantikan suara. Kalau warga nggak pernah diajak bicara, itu bukan kepemimpinan. Itu penunjukan sepihak. Dah. Saya capek dengar omong-omong kalian, bikin ribet aja. Emang kalian tahu cara ngatur warga, ngatur konflik, ngejar tukang? Semua ini bukan semena-mena tahu. Ini butuh skill dan pengalaman. Tahu nggak? Kami tahu, kami hanya mahasiswa Pak, tapi kami juga bukan boneka. Kita sama-sama warga kok. Kalau seorang anak muda terus dianggap remeh, sampai kapan warga bisa benar-benar ikut membangun? Apa harus diam dulu baru dianggap sopan? Oh, jadi kalian ini mau menyabotase pembangunan jembatan ini? Bukannya gagal, Pak, ya Allah. Jadi kami hanya ingin dibangun dengan cara yang benar.
Contohnya nih, seperti transparansi, terbuka, dan juga melibatkan warga. Gini deh Pak, kapan terakhir kali Bapak tanya kepada warga sebelum membuat keputusan ini? Udah cukup lah, kita hentikan dulu ini forumnya. Saya minta waktu 10 menit buat tenangin diri. Udah. Jadi setelah pembicaraan saya dengan Bu RW, ya kami akan menentang ini dulu. Jadi itu kalau kita cari jalan tengahnya, bagaimana menurut adik-adik sekalian? Mungkin kami masih muda dan kami tahu kami belum punya pengalaman sebesar bapak-bapak dan ibu-ibu di ruangan ini. Tapi kami juga bagian dari warga, dan kami perjuangkan itu bukan ego Pak Bu, bukan supaya kami dianggap penting, tapi karena kami tahu masa depan kampung ini, termasuk juga masa depan kami. Pak Bu, kami ini belajar dari sejarah, yaitu ada tokoh yang namanya Abraham Lincoln. Dia pemimpin yang tahu betapa pentingnya suara yang berbeda. Bahkan dia dulu tuh pernah loh ajak orang-orang yang dulunya menentang masuk kabinet, karena dia percaya bahwa suara yang berbeda itu justru lahir untuk keputusan yang terbaik. Nah, Lincoln juga gak cuman mendengarkan apa yang orang-orang mendukung dia, tapi dia juga dengerin semuanya, karena semua kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling tua, siapa yang paling lama, siapa yang paling keras, tapi siapa yang bisa mendengar dan juga siapa yang bisa merangkul. Kalau Lincoln aja bisa dengerin lawannya, masa kita di sini nggak bisa dengerin sesama warga? Ya udah, nanti kita kasih data-datanya dan kita bakal diskusi oleh warga-warga sekitar, oke? Ya terus juga kita bisa buka forum tambahan minggu depan, tapi nggak hari ini ya. Oke Bu, yang penting kan ruang diskusi ini sudah berjalan ya. Buat selanjutnya kita jalani secara bersama-sama aja, oke? Aduh, gue nggak tahu ya mereka bakal berubah atau enggak. Tapi tadi lu pengen sih Del Lincoln ya tadi ya. Ya, sebenarnya kita nggak perlu jadi Lincoln sih, tapi kita bisa mulai dengan suatu hal yang sama dengan Lincoln. Sebelum menolak, kita harus mendengar terlebih dahulu. Mungkin perubahan bisa dimulai dari keberanian untuk lebih peduli terhadap sekitar. Abraham Lincoln bilang, "No man is good enough to govern another man without the other consent." Kepemimpinan sejati tumbuh dari persetujuan, bukan paksaan. Dari mendengar, bukan mendominasi. Karena setiap suara, sekecil apapun, punya hak untuk ikut membentuk arah.